Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di kajian tematik. Insyaallah kali ini kita akan membahas tema yakni sabar. Sabar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib bahwa sabar memiliki 3 rukun. Rukun yang pertama, menjaga hati dan jiwa agar tidak membenci takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun yang pertama, menjaga hati dan jiwa agar tidak membenci takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua, menjaga lisan agar tidak mengucapkan kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Menjaga lisan agar tidak mengucapkan kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang ketiga adalah menjaga anggota badan dari kemaksiatan. Menjaga anggota badan dari kemaksiatan. Itulah rukun sabar. Dan kesabaran berporos pada rukun tersebut. 3 rukun tersebut. Apabila seorang hamba melaksanakan ketiganya sebagaimana mestinya, maka tujuan tersebut bagi dirinya telah menjadi dan berubah menjadi karunia. Bencana berubah menjadi anugerah. Dan sesuatu yang tidak disukai berubah menjadi sesuatu yang dicintai. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji bukan untuk membinasakan seorang hamba, bukan untuk menzalimi seorang hamba, melainkan untuk menguji kesabaran dan ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhak diibadahi oleh seorang hamba dalam kesusahan sebagaimana ia berhak diibadahi dalam kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berhak diibadahi dalam hal yang dibenci hamba sebagaimana berhak diibadahi dalam hal yang dicintai seorang hamba. Kebanyakan manusia melaksanakan ibadah dalam hal-hal yang dicintainya, namun tidak melaksanakan ibadah tersebut dalam hal-hal yang dibencinya. Itu akan membedakan level ibadah pada seorang hamba dan menentukan kedudukan mereka masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berwudu dengan air dingin dalam cuaca yang sangat panas merupakan ibadah. Begitu pula berwudu dengan air dingin di tengah cuaca yang sangat dingin merupakan ibadah. Tapi keduanya memiliki nilai yang berbeda. Subhanallah. Meninggalkan maksiat ketika nafsu sangat ingin melakukannya bukan karena takut kepada manusia adalah ibadah. Dan berinfak ketika dalam kesusahan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terdapat perbedaan yang sangat besar antara kedua ibadah tersebut. Barang siapa yang menjadi hamba yang beribadah kepada Allah dalam kedua keadaan tersebut dan melaksanakan haknya, hak-hak Allah, baik dalam suka maupun tidak suka, maka dialah orang yang tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kecukupan kepada hambanya? Allah yang mencukupi hamba-hambanya. Subhanallah. Kesempurnaan kecukupan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala seiring dengan kesempurnaan ibadah yang dilakukan seorang hamba. Jadi jika seseorang hamba ingin dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia menyempurnakan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecukupan akan berkurang apabila ibadahnya berkurang. Maka siapa saja yang mendapati kebaikan dalam dirinya, hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mendapati selain itu, maka jangan mencela selain dirinya sendiri. Orang-orang yang mendapatkan kecukupan sempurna, itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati, yang tidak dikuasai setan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.